Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Raul Tofunisa, bisa kembali menemani ruang dengar Anda di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Dan pastinya Anda sedang mendengarkan program spesial Mompreneur bersama narasumber kita, The One and Only Ibu Dr. Yesi Elsandra yang sudah hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ara. Selamat pagi Bu. Pagi ini. Iya, udah bulan Oktober nih Bu kebersamaan kita ya, udah sampai Allah. Oktober Ini ternyata. Minggu pertama Oktober ya. Iya, minggu pertama di bulan Itu Oktober. artinya kita berada di akhir tahun. Tahun. Sebentar lagi masuk tahun 2024 pemilu. Iya, Masya Allah ya Bu Tahun ya. politik. Banyak resolusi nih yang udah di list ya pastinya. Mesti dicicil resolusi apa yang mau kita golkan di tahun 2024. Iya, benar sekali, banyak resolusi-resolusi pastinya. Dan bagi teman-teman di luar sana pastinya yang kepingin banget menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, ini tepat sekali mendengarkan program kita. Sudah sampai di bulan Oktober, ternyata banyak materi yang sudah disampaikan oleh Ibu juga kepada kita bersama. Dan spesial hari ini nih, kita bakal kuliti satu persatu elemen-elemen dari BMC ya Bu ya. Bisnis modal kanvas yang sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh Ibu Yesi dan rame juga yang bertanya. Khusus hari ini kita bakal kulit ini satu persatu elemennya. Silakan Ibu, kita mulai dari yang pertama mungkin. Baik, terima kasih Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali disapa melalui salam keluarga Sip dimanapun berada. Terima kasih pagi ini kembali mendengarkan Mompreneur khusus untuk kita semuanya. Iya, seperti pada minggu lalu kita sudah bahas bisnis model kanvas ya. Jadi memang saya mengajak khususnya untuk diri saya sendiri gitu, dan juga teman-teman yang mendengarkan yang memang berminat di dalam bisnis, kita tidak sekedar menjual barang, tidak sekedar jual beli barang atau jasa, tetapi di sini ada nilai yang akan kita tawarkan kepada customer kita. Dan menawarkan barang dan jasa produk kita itu berupa barang dan jasa itu, kita perlu strategi untuk memenangkan persaingan, karena orang menjual di luar sana itu banyak, betul tidak ya? Di luar sana itu orang memiliki berbagai macam produk di mana customer kita bisa jadi sama. Maka kita perlu strategi untuk mencapai keunggulan bersaing, untuk menang dan juga untuk menguasai pasar. Nah, yang pertama sekali itu kita membahas strategi salah satu di dalam bisnis itu adalah bisnis modal kanvas. Maksudnya di sini adalah bisnis modal kanvas itu salah satu strategi yang menyediakan beberapa tools atau elemen yang perlu kita perhatikan agar produk kita ini bisa bersaing di pasar, agar produk kita ini bisa diterima di pasar. Nah, kemarin itu ada 9 kurang lebih sudah kita ceritakan sedikit-sedikit gitu ya. Nah, yuk kita sekarang fokus ke bisnis modal kanvas one by one gitu ya. Per elemen ya kita Bu lihat ya. Nah, yang pertama itu adalah value proposition. Jadi maksudnya ya di dunia sih jangan pakai istilah Inggris dong ya. Oke, gampangnya tuh gini ya. Gampangnya itu gini. Emang karena ini ilmunya emang mengadop ya dari barat gitu. Jadi emang istilah-istilahnya juga bahasa Inggris gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya coba terjemahkan sesederhana mungkin yang bisa kita pahami. Jadi value proposition itu adalah bisa dikatakan sebagai nilai dari produk kita, gitu. Produk kita tuh nilainya tuh seperti apa sih gitu. Nah, nilai ini yang akan kita tawarkan kepada customer. Contoh, ya kan, produk kita adalah jilbab, ya. Semua orang jual jilbab, benar, ya kan? Semua jual. Tapi apa nilai yang ditawarkan lebih dari jilbab yang lain yang banyak di pasaran itu, gitu. Sama aja sih, berarti itu nggak punya value proposition produk kita. Misalnya ya produk kita ini jilbabnya itu memang adem dan nggak perlu disetrika,
yang bahannya itu nggak perlu disetrika. Tahu aja sekarang kan ya, muslimah itu kan mobile orangnya, Iya. ya. Nah, kemudian pengen pakai jilbab itu yang resmi gitu, maksudnya resmi sih ini yang segi 4 yang memang bukan jilbab sorong yang kesannya itu santai gitu kan ya. Nah, persoalannya adalah jilbab itu kalau dipakai, apalagi yang polos itu kan kelihatan banget kalau nggak disetrika. Nah, ini kan mengganggu. Sedangkan perempuan hari ini itu sangat disibukkan dengan berbagai macam aktivitas publik dan domestiknya yang Iya, nggak kecenderungan bisa. nggak punya waktu untuk Benar sekali. setrika jilbab Maunya gitu. yang praktis Nah, ya, Bu. maunya ada nggak sih bahan? Ternyata ada yang menyediakan. Ada. Ya di remek-remek ini, di remek-remek lihat di remek-remek nggak, sahabat Diremukin, sip. diremukin, Digini-giniin ya. tuh ya. Makin bagus malah. Ya bener-bener nggak ini gitu. Iya. Jadi ada dicontohkannya dia menjual jilbab di bahasa Minangnya apa ya, di remok-remok ya gitu ya. Dan itu nggak ini, nggak berkerut, dan nggak kelihatan bekas diremas-remas gitu iya, iya, jilbabnya. benar-benar. Nah, ini salah satu contoh value proposition. Di mana persoalannya perempuan adalah nggak punya waktu untuk mencerita. Maunya yang Dan praktis. si produsen tadi memberi solusi jilbab anti mainstream, Anti remuk. jilbab yang nggak perlu disetrika, Iya. misalnya seperti itu. Nah, itu contohnya value proposition. Nah, produk kita ini value-nya apa gitu loh, nilai lebih yang kita tawarkan atau solusi yang kita terapkan terhadap kebutuhan atau persoalan customer itu apa. Nah, kalau kita bisa menjawab itu, maka produk kita akan mudah diterima di pasar. Ini yang paling penting yang Jadi pertama jangan sekali ya, Bu sama, ya. bener, jangan sama aja produk kita dengan orang lain. Orang mengalih cindua loh, ya kan? Iya, benar. Atau misalnya kita jual donat, orang jual donat, mengalih donat loh. Tapi apa value proposition yang ditawarkan dari donat kita? Nilai lebih yang ditawarkan apa? Ya, solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan customer terhadap donat apa, misalnya ya kan. Kalau donat nih misalnya, ya kan, donat biasanya kan orang donat itu ya, apa namanya tuh, toppingnya ya warna-warni, toppingnya gitu kan ya, warna-warni. warna-warni. Nah, coba kita jual donat toppingnya warna-warni, itu dari bahan alami warna-warninya misalnya loh ya, bukan pewarna sintetis misal ya kan. Jadi waktu saya tinggal di Jepang itu ada roti yang tempat saya belajar roti. Jadi dia ada pewarnanya, rotinya itu dikasih warna sokupang itu maksudnya roti tawar, Iya. warna orange. Oh iya. Warna oranye Dari arah. pewarna alami, Nah, Bu. ternyata tau nggak arah oranye itu dari mana? Dari wortel. Masya Allah, bisa ya ternyata. Ya, dan dia kasih warna 4. Oranye, jadi kan roti tawar, kebayangkan ya roti Iya. tawar, kemudian ada 4 warna gitu. Di roti tawar itu ada 4 warna, ada ini satu polos, yang kedua oranye warnanya, kan anak senang ya kalau yang berwarna, ya. iya. Nah, kemudian hijau itu ada yang dari matcha, kemudian coklat. Coklat. Iya. Nah, kayak gitu, jadi emang dari bahan alami. Nah, atau dulu nih ya, kalau di waktu saya pernah ditawarin bikin nugget, ya, nugget tapi ada sayurannya, gitu ya. Misalnya nugget wortel, nugget brokoli. Nah, itu salah satu contoh value proposition. Pembeda ya, Bu ya, ada bedanya. Jadi ada nilainya. Jadi Ada kan nilainya. gini, anak-anak sekarang kan nggak suka sayur. Iya. Nah, persoalan konsumen, masalah konsumen ada anak nggak mau makan sayur. Nah, disitulah kita masuk, ya, situ kita masuk menyediakan produk yang sudah include sayuran di dalamnya, tapi si anak tidak merasa makan Sayur. Nah, itu jadi nugget sayur. Nugget tapi ada sayurnya. Nah, biasa kan jarang ya kalau yang nugget merek yang sudah terkenal di supermarket itu biasanya nugget aja, yang jarang yang dimix dengan sayur gitu. Nah, itu bisa. Ada lagi contoh lagi, Ara nih ya, ini kan maksudnya kasih contoh gitu kan ya. Iya, biar. Ada lagi contohnya gini, ini produk, Ara pasti nggak pada nyangka deh. Produknya itu dipasarkan di Jakarta, tapi pabriknya atau dapurnya itu ada di Solo, Kabupaten Solo. Tapi dipasarkannya di luar ya, Bu. Dipasarkannya di Jakarta. Atau nggak, Ara, produknya apa? Kita produk rendang kan udah biasa ya, Ra. Iya. Produknya rendang.
Produknya rendang. Rendang tuh udah macam-macam kan ya, rendang orang Sangka, orang Payakumbuh, orang Solo, beda-beda rendang nih, ya nggak? Beda-beda juga Beda-beda. rasanya. Jangankan orang Solo sama jangankan Payakumbuh Solo misalnya, sama-sama satu rumah saja kita beda tangan tuh udah beda rendangnya. Iya, benar. Nggak? Iya, Nah, benar sekali, Bu. cara membuatnya juga udah beda gitu. Atau membuat caranya sama tapi tangannya udah beda. Nah, ini ada satu rendang ya yang dia itu dispesialkan untuk anak-anak. Nggak pedas berarti, Bu? Nah, ibu juga belum pernah nyobain ya. Oh, gitu. Cuman ini ada produk gitu Iya. ya. Dan itu laku di pasar ya. Dia jual di marketplace. Kenapa? Kecenderungannya anak-anak nggak mau makan rendang ya karena pedas. Ya kan? Karena pedas dan juga kadang-kadang dagingnya alot. Iya. Nah, ini dimodifikasi sedemikian rupa yang dagingnya itu lunak, ya benar-benar lunak gitu, lembut, yang lembut, yang gampang digigit oleh anak-anak kan maunya nggak ada ranjau kan, Iya, benar. yang maunya yang simple, cepat gitu kan, yang praktis anak-anak dan yang pastinya nggak pedas. Ramah anak-anak lah ya, Ramah Bu, anak rendangnya dan gitu. ingat, orang tua kalau udah ceritanya anak, apa aja akan dilakukan, apa aja akan dibeli, ya enggak? Ya, yang penting anaknya mau makan. Nah, akhirnya rendang ini memiliki pasarnya sendiri. Itu di Jakarta. Nah, itu dia udah menciptakan value proposition. Produknya sendiri ya, Bu ya. Nah, keluarga sip ya, artinya kita harus tahu nih nilai dari produk yang kita punya. Nah, pertanyaannya ini, Bu, kita harus tahu nilai dari produk yang akan kita keluarkan misalnya. Bagaimana tuh caranya, Bu? Apakah kita harus observasi dulu ke lapangan atau harus melek teknologi gitu ya? Atau harus cari sampel dulu nih, orang-orang pada butuh yang bagaimana sih kalau jilbab gitu misalnya. Bagus, nah, itu gimana tuh, Bu? Nah, disitulah kita pentingnya menganalisa lingkungan. Ya kan ya, kita analisis lingkungan. Di pasar itu orang butuh apa sih, masyarakat tuh butuh apa sih sekarang? Intuisi bisnis itu Ara. Ya kan, yang tidak semua orang bisa menangkapnya. Ya kan ya, nggak semua orang bisa menangkap. Nanti kalau sudah meledak, orang pada ngikut. Nanti orang juga pada bikin rendang for kids gitu, rendang for kids, ya kan, tahu udah ini gitu ya, tahu udah banyak yang beli, nanti mundur. Tapi ingat, biasanya yang pertama itu yang diingat konsumen. Ya kan, biasanya kalau yang pertama itu biasanya akan lebih lekat di benak konsumen gitu produk itu ketimbang pengikutnya atau follower produk tersebut. Jadi salah satu caranya seperti itu, benar Ara. Bisa jadi juga kita dari hasil seminar, ada simposium, ada seminar, kemudian muncul ide di situ. Ya, atau mungkin juga dari habis ngelihat obrolan dengan tetangga, muncul ide di situ. Jadi sebenarnya ide bisnis itu banyak 1001. Ya, 1001. Atau mungkin juga kita habis browsing atau bahkan habis ngeliat di sosmed, habis scroll. Nah, nampak bisnis ini, sekarang kita modifikasi, kita ATM, ya, muncullah produk baru dari kita. Jadi emang mesti banyak-banyak kita melihat lingkungan kita gitu ya, lingkungan sekitar kita. Dan contoh lagi, misalnya kita bisnis donat ya, kita juga ada orang yang pertama yang membeli donat orang lain. Menjadi reseller artinya, Bu? Bukan, membeli orang lain itu maksudnya kita cobain donat orang gitu loh, ya donat kan? orang dulu gitu. Kita lihat gitu kan ya. Oh, ini produknya kayak begini. Oh, nanti saya bikin kayak gini. Atau kita paling juga banyak bertanya kepada konsumen. Atau kita bisa jadi juga melihat di televisi, kira-kira apa sih? Nah, itu menangkap peluang-peluang seperti itulah yang memang intuisi bisnis seseorang itu beda-beda ya, sesuai jam terbang biasanya. Dan ini harus diasah, nah, harus diasah gitu, dan kita bergaul. Iya, benar. Ya kan, bergaul relasi. Jadi kalau kita di rumah aja cicing we, kalau kata orang Sunda ya kan, cicing we di rumah diem aja nggak ngapa-ngapain kan, ngeliat televisi enggak, lihat sosial media juga enggak. Jadi kan nggak ada ide bisnis gitu. Ide bisnis itu bisa muncul dari mana saja, bisa kapan saja. Kayak misalnya saya, kok muncul kan ide bisnis roti sih, padahal kan roti itu udah jenuh Ara. Jenuh tuh maksudnya kita mau entry di pasar itu tuh udah sulit gitu loh, saking rapatnya. Iya, benar, saking rapatnya, saking padatnya gitu bisnis roti itu. Mulai dari yang 1000 roti ya kan, sampai yang mahal tuh udah ada level-levelnya, tapi tetap masuk. Kenapa ya gitu? Karena punya experience, karena masuk dari sisi yang berbeda. Oh ya, roti-roti di pasaran itu umumnya pakai pengawet, kita masuk ya nggak pakai pengawetnya. Jadi untuk lansia, untuk bayi, untuk anak-anak gitu, tidak menimbulkan kekhawatiran gitu. Nah, seperti itu contohnya yang dimaksud dengan value proposition. Dan kita memang
itu ini sendiri aja Ra, kan nggak nanya ke orang butuh roti yang kayak mana sih, kan nggak nanya, cuman Iya benar, feeling kita aja gitu loh, orang feeling. pasti butuh yang sehat, apalagi sejak COVID kan, sejak COVID orang sebenarnya semua cenderung pada milih yang sehat. Artinya yang kita jual yang beda ini gitu ya Bu Betul ya, yang sekali. berbeda dengan produk kompetitor kita istilahnya Nah, begitu. benar. Nah, Kalau sama juga dengan produk kompetitor kita, kita nggak ada competitive advantage, iya, nggak ada apa kemampuan untuk bersaing kita dengan. Dan ingat satu lagi, sahabat sip, produk kita mesti unik. mm-mm. Ya unik tadi itu beda dengan yang lain gitu maksudnya ya, beda jangan sama aja ya. Nah Bu, maaf Ara potong ini Bu Mm-mm. ya. Produk kita harus unik. Mm. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa untuk value proposition ini, Mm-mm. produk yang kita punya itu harus memiliki nilai jual nih, sesuai Betul, dengan kebutuhan konsumen betul kita. Nah, sekali. apakah produk yang unik itu juga termasuk ke dalam value proposition dari produk kita gitu Bu? Oke. Nah, ini maksudnya unik di sini ini bukan unik yang dalam gimana gitu ya, Iya. tapi maksudnya beda dengan yang lain. Mm-mm. Nah, Artinya unik itu value juga berarti iya, ya Bu? itu maksudnya yang dikatakan unik itu kan beda gitu kok. Orang kebanyakan roti pakai pengawet, ini Iya. kok enggak ya, kan unik sendiri gitu. Nah, atau misalnya orang apa namanya jualan jilbab bahannya itu mesti digosok dulu atau diserika dulu, ini kok enggak ya. Nah, gitu itu maksudnya uniknya itu gitu, bukan unik dalam artian aneh gitu, bukan itu maksudnya Ra. Jadi unik itu dia beda dengan produk lain dan itu menjawab ini persoalan konsumen. Iya. Artinya Ya. kita harus memastikan apakah produk yang kita punya ini, apapun itu jenis produknya itu, bisa menjadi solusi atas permasalahan Betul, konsumen. Oke. betul. Jadi bisa menjadi solusi bagi persoalan, karena kan persoalan konsumen tuh dia butuh sesuatu karena Iya. ada persoalan Iya, gitu. benar. Misalnya butuh makan karena lapar, ya kan? Butuh baju yang begini-begini karena misalnya contoh lagi Ara. Misalnya ada baju ya untuk orang kurus bisa kelihatan gemuk Ara, dan Benar. orang gemuk bisa kelihatan kurus. Iya, iya Nah, benar ya sekali. kan? Bu Ya, Ara mau katanya tuh ada Bu yang gitu. Nah, begitu. iya gitu. Nah, itu kan persoalan gitu Iya, ya. itu Beli baju persoalan. itu yang bisa nutupin gendutnya Iya. gitu. Atau bisa dia beli pakaian yang bisa apa namanya menutupi kurusnya. Kayak gitu gitu. Nah, ini dia ya keluarga sip, apa namanya, benang merahnya yaitu yang harus kita ketahui dari elemen yang pertama dari bisnis model kanvas ini, value proposition. Tadi Bu udah jelaskan panjang lebar juga beserta contohnya. Benar. Contoh nih, anak-anak nggak mau makan rendang, Nah, nih ada rendang yang ramah anak, nah, itu kan tidak solusi, pedas kan? dan Solusi enak gitu. betul. Iya benar. Ada rendang. solusi. Atau mungkin wanita karir yang nggak punya waktu untuk nyetrika terlebih dahulu sebelum pergi, nih ada jilbab anti kusut tanpa setrika bisa dipakai. Nah, itu dia keluarga sip Betul. ya. Sama juga dengan air kemasan Ara, ketika pertama sekali ada muncul tahun 80-an itu kan aneh di hidup orang. Iya. Unik sendiri gitu, kok air dimasukin dalam botol kayak begini Nambah ya. kerjaan gitu ya Bu udah ya. gitu dia bilang, kan dari zaman dulu saya masih ingat karena dulu waktu masih kecil-kecil saya pindah ke Lampung, pernah pergi ke Jakarta tuh ingat bapak tuh buat jerigen, ya kan? Zaman dulu kan mana belum ada kayak gini-gini. Dan harga air dalam kemasan ini dulu Ara lebih mahal dari harga 1 liter bensin zaman dulunya. Jadi buat orang itu jadi heboh gitu. Iya. Ih, mana mungkin laku. Ya. Kok air putih harganya lebih mahal dari bensin. Iya. Nah, Tapi- jadi perdebatan. Tapi itulah di situ insting bisnis orang yang bikinnya. Dan ternyata Foundernya. iya, Nah, benar. sekarang ribuan loh merek air Ribuan dalam merek, kemasan. ribuan Mulai dari bentuk. merek lokal ya, merek Iya. lokal, nasional. Nah, seperti menjawab persoalan nggak Ara? Menjawab Bu, Kenapa kok bisa menjawab persoalan? Karena Karena- orang kan butuh yang praktis juga. minum. Iya, gitu butuh loh. minum, butuh dalam yang praktis. perjalanan pasti orang butuh minum dan butuh yang ini apa? Yang praktis Bu, nggak mungkin buat jerigen juga Nah, kemana-mana itu gitu yang kan. praktis gitu, Iya, Ara, yang bisa praktis dibuang setelah kita benar. ini Iya. dibuang. Sekarang ada lagi Ara, produk yang mungkin sama mengikuti kayak gini, mau kenah yang sangat kecil dilipat-lipat Nggak makan Ara, itu udah tempat. kayak kacang goreng. Kata yang Iya. jualnya nih, karena kebetulan anak juga minta ya, bunda katanya beliin dong jilbab Mukena. mukena yang masuk tas Mau kena gitu, traveler ya kan? gitu ya Bu. Nah, terus saya bilang gini, kita kan jilbab umroh kemarin, bukan jilbab umroh kemarin masih banyak kan gitu, karena setiap orang dapat kan sayang, itu kegedean katanya, pengen beli jilbab yang traveling, bukan jilbab apa? Mukena. Traveling, ya Karena- udahlah, saya cari di pasar, itu beneran Ara, mulai dari yang saya kadang
telapak tangan aku lebih nggak dekat makan dari- tempat nggak dalam makan tas. tempat, Iya. dan dilipat-lipat itu bahannya emang gampang dilipat sampai kecil banget Iya. gitu. Nah terus cerita yang jualnya ini tuh laku banget ibu katanya. Iya, karena menjawab persoalan dari Apa persoalannya konsumen. dijawabnya? Nggak makan tempat, Nah, nggak praktis makan tempat. juga. Orang kan pasti traveling kan, Iya, perjalanan. nggak mau ribet Nah, gitu pasti Bu. orang sholat kan dalam Iya. perjalanan. Tahu sendiri kan mau kena kalau di Mm-mm. Besar gitu. mau kena di tempat umum, Umum. kan gitu kan. Ya kan nggak semua orang bisa menerima benar. gitu ya kondisi mau kena di tempat sholat umum gitu kan. Nah, dia bawa sendiri. Nah, bawa sendiri itu tantangannya adalah ribet kan, Iya. ngabisin tempat. Nah, ini sekarang ada solusi. Bisa Dari masuk saku produsen. malah. Dia bikin lah mau kena yang bahannya itu emang nggak tahu gimana apa sih nama bahannya, nggak tahu ya, kalau dilipat tuh Parasut sampai kali ya, Bu. kecil banget Tara. Yang bisa masuk saku malah Nah, Bu. bisa masuk saku. Benar, Bahannya itu nggak tahu apa nama bahannya, dan itu dikasih sajadahnya satu. Jadi saya beliin anak ini, ya itulah yang dibawa ke sekolah. Ternyata laku keras kata penjual ya Bu ya, Karena karena dia memang laku keras. Nah, karena- saya itu contoh produk iya. yang memiliki value proposition. Oke, luar biasa sekali ya keluarga sip. Segmen pertama kita udah rasa ini udah pada nangkep Bu, karena jelas dengan Ya. contohnya Jadi, masing-masing. oke, jadi itu kita pikirkan produk kita ini menjawab tantangan nggak, Mm-mm. menjawab persoalan nggak, Benar sekali. menjawab permasalahan konsumen nggak, Iya, menjawab benar. kebutuhan konsumen nggak. Kalau rasanya sama aja sih, nah cobalah kita pikir-pikir ulang, atau kita cari produk yang bisa menjawab Tantangan konsumen. atau masalah dari konsumen Benar kita. Nah, sekali. bicara tentang masalah konsumen ya Bu ya, mungkin konsumen kita kalau yang wanita karir yang nggak punya waktu atau yang maunya nggak ribet pergi-pergi, maunya yang begini. Artinya value proposition ini saling berkaitan erat dengan elemen yang kedua ya Bu ya, customer segment. Keluarga sip jangan kemana-mana, bakal seru lagi nih pembahasan kita karena langsung akan dijelaskan oleh Ibu juga ya, bagaimana kelanjutan dari value proposition ini dan bagaimana hubung kaitnya dengan elemen yang kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, Ara bakal balik pastinya bersama Ibu Yesi juga di sini yang siap menjelaskan kepada Anda. Tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Penting dan sangat diperlukan sekali agar kita tahu ini produk kita bakal laku nggak ya, diminatin nggak ya, atau bisa nggak ya menjawab persoalan dari konsumen kita. Dan ternyata keluarga sip, value proposition ini saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen. Karena konsumen yang seperti ini maunya produk seperti ini, begitu ya Bu ya. Ara tidak expert di bidang ini, kita serahkan kepada Ibu untuk menjelaskannya. Iya, Silakan Bu. Berkaitan ya Raya. Ya, benar. Saya kasih contoh satu lagi keluarga sip ya. Sama-sama jualan sayur Ara di pasar. Iya. Oke, Benar. produknya sayur. Sayur, produknya sayur. Ya, sayur bayam. Ini ada satu tukang sayur yang dia paham value proposition dan juga customer segmentation. Mm-mm. Sama dia Ara udah dipotong-potong bayamnya, karena dia tahu ya kebutuhan wanita karir pasti perlu sayur kan. Perlu. Dan dia tahu persoalan wanita karir waktu. Nggak ada waktu buat menyiangan istilahnya, menyiang sayur. Iya Bu, benar. Maka dengan kreativitasnya dia buatlah sayur ini dalam bentuk yang sudah bersih dan sudah dipotong-potong, ya kan, di rumah tinggal cuci, langsung tinggal cemplungin saja, ya kan. Atau ada juga yang bikin sekarang itu di pasar itu Ara, yang suka ke pasar ya, dalam bentuk paket-paket. Ini bisa jadi juga Ara disebabkan karena bisa jadi gini nih, ada misalnya wortel yang udah nggak terjual, yang mungkin sebagian ada yang rusak, sebagian yang ada yang masih bagus. Nah, sama penjualnya diambil yang bagus-bagus, kemudian dipotong bersih-bersih, diinikan, dibikinlah sop-sopan. Di situ ada wortel, ada kadang-kadang ini ya sawi, kadang-kadang ada kol, pokoknya sayur lah gitu Ara. Campur-campur udah gitu. include langsung dengan daun bawang seledri. Iya. Nah, ya kan. Ternyata itu laku Ara. Segmennya siapa yang beli? Ya. Segmen yang beli yang sayur udah seperti itu? Iya, perempuan. Nah, perempuan biasa ibu-ibu ya, yang biasanya yang karir ya, yang belanja. Memang dia itu sore-sore biasanya pulang kerja dia ke pasar gitu ya.
Dan ingat Ara, kalau kita jual barang sesuai dengan segmen, itu harga sudah nggak menjadi persoalan bagi customer itu. Jadi Ara, sayur yang sudah dipotong itu jauh lebih mahal Ara harganya. Iya. Ya, udah dikantongin tuh sedikit Ara, Apalagi daripada yang sayur nama KB kan? Iya. Tapi orang beli loh Ara. Ya, apalagi packagingnya menarik ya, Bu. Apalagi kalau packagingnya mungkin dibungkus dengan yang rapi gitu ya. Bersih gitu ya. Sama juga dengan sayur tadi gitu. Ternyata lebih mahal jatuhnya, tetapi laku, ada customer yang belinya. Coba kalau misalnya nih si penjual tadi itu ngandelin jualan ya gitu-gitu aja gitu Ara, nggak pakai strategi, ya kan? Ya jualan ya di KB juga kan, di KB seperti biasa lah sayur gitu ya. Tentu penjualannya akan lebih lambat Ara, ketimbang dia bikin yang tadi itu Ara. Dia sediakan untuk sayur segmen wanita karir, untuk ibu-ibu karir, mama karir, yang memang dia keterbatasan waktu, ya kan? Nah, dia bikin sayur yang sudah dipotong-potong, yang sudah bersih, itu yang kalau sayur bayam, sayur kangkung, ya kan, yang udah dipotong-potong. Ada juga sayur yang misalnya wortel, buncis, yang ini gitu ya, yang sop-sopan lah gitu. Ternyata laku, ya kan? Itu kan yang dilakukan oleh supermarket Ara. Di supermarket itu Ya banyak kan? ya, Bu. Nah, kemudian kalau di pasar kan sayurnya urenya tuh tanah-tanah aja Lena. Dan ikatnya juga sembarangan aja gitu, pakai kalau pakai akar misalnya gitu, atau misalnya pakai tali sini. Nah, kalau di supermarket kan dibungkusnya emang pakai pembungkus yang rapi gitu, kemudian di wrap lagi gitu kan. Kesan higienis juga. Betul gitu. Nah, itu bagian dari juga kaitan antara value proposition dan segmentation. Segmennya siapa? Kok jadi mahal dong. Bayam yang sudah dibersihkan gitu emang mahal jadinya. Tapi kan bagi emak-emak rumahan yang punya waktu untuk motong-motong, mahal bagi dia. Lebih berharga ya kan? waktu gitu. Tapi bagi ibu karir, mama karir, ya sesuai dengan kebutuhan dia gitu loh. Sesuai dengan waktu yang dia punya, menjawab permasalahan gitu kan? dia. Pokoknya menjawab permasalahan dia. Iya. Jadi setelah proposition, maka itu kita akan paham sendiri nanti dengan segmen. Apa tadi segmentasi? Itu adalah mengelompokkan pasar kepada kelompok-kelompok tertentu. Iya. Ya, ada kelompok itu saya kalau kata Yonat bagi sepen. Nah, dikelompokkan lah, mana mungkin ini kelompoknya adalah ibu-ibu bekerja, ya kan, atau ini anak-anak segmennya, ya, rendang tadi segmennya anak-anak gitu ya. Atau mungkin ini segmennya remaja, ya. Atau mungkin ini segmennya perempuan juga. Perempuan kan sebagai segmen juga, banyak juga perempuan. Tapi ada perempuan sosialita, ya kan. Ada perempuan yang rumahan, ya kan. Ada juga perempuan dewasa. Iya, benar. Ya kan. Majalahnya tuh beda tuh Ara. Majalah remaja, majalah dewasa, perempuan dewasa itu beda. Ya kan? Ada lagi majalah laki-laki dewasa. Ada juga majalah remaja laki-laki. Iya. Ya, ada majalah remaja. Nah, itu segmen namanya. Jadi kita mengelompokkan pasar itu kepada kelompok-kelompok tertentu. Karena rambut samoit keluarga sip, tetapi pikiran orang berbeda, isi kantong orang juga berbeda, lifestyle-nya berbeda, iya kan? Iya, kecenderungannya berbeda, budayanya berbeda, agamanya berbeda, semua berbeda. Jadi kita nggak bisa disamakan. Benar. Ya, kenapa coba ada yang senang naik Garuda, ada yang naik Lion aja cukup misalnya. Ya kan, padahal Garuda sekian harganya. Ya, tapi mau dia ya karena segmennya. Atau misalnya ada yang mau first class, sama-sama pesawatnya Garuda, yang satu first class, yang satu ekonomi, sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan dan isi kantong seseorang kan. Juga lifestyle-nya juga bisa jadi juga lifestyle itu emang gaya hidup gitu. Jadi bagi dia itu jadi gaya hidupnya, makanya dia mesti naiknya itu yang first class, walaupun mungkin dia dipaksain ada uangnya bisa jadi, tapi karena udah jadi gaya hidupnya ya jadi dia naik first class misalnya, seperti itu berdasarkan ya kan? Kebutuhannya ya Bu ya. Atau tadi berdasarkan usia juga. Betul. Itu yang dewasa, remaja, anak-anak gitu. Kita mau bidik yang mana? Kalau bisa tuh jangan semuanya kita tembak, fokus satu-satu. Nah, gitu ya, kalau karena boleh nggak kalau ditembak semua Bu sih? Boleh juga sih, cuman kita akan kehabisan resources, kehabisan energi. Benar. Dan gitu kurang ya. efektif juga Nah, mungkin kurang ya Bu. efektif jadinya nanti. Lebih baik kita bikin yang
jelas segmennya siapa, menengah ke atas kah, Spesifik menengah ke gitu ya. bawah kah, ya Ha-ha. lebih spesifik ya, Iya. lebih spesifik gitu ini kita segmen kita. Misalnya gini, ada orang yang jual donat, boleh contohnya ke donat karena Iya. mama jualan donat Iya, kan gitu ya. benar-benar. Kok donatnya mahal banget? Ya nggak apa-apa, dia jual donat mahal kalau dia segmennya ketemu cocok gitu Iya. ya. Donat biasa harga selusinnya misalnya cuma 25.000, dia jual 70.000, laku nggak? Tetap laku. Kenapa? Karena dia jelas mensegmen menengah ke atas. Tentu kalau menengah ke atas rasa. Iya. Kalau biasanya pakai tepung ini, nah kalau dia pakai ini, biasanya dia pakai margarin atau apa namanya, pakai mentega. Nah ini dia pakai butter yang bagus misalnya, Ara. Ya udah kecocok di lidah, akan ditanya lagi sama orang masalah Harga harga. mah nomor sekian Iya, gitu orang ya, Bu. nggak jadi sensitif, kecuali Ara apa namanya, orang menengah ke bawah memang sensitif terhadap harga. Maksudnya ditanya harganya dulu gitu loh, Iya. harganya berapa, ya kan? Karena kemarin saya jualan ini Ara, apa namanya, lok bilih ya kan, dari kampung. Jadi jual ke salah satu dekan. Ya, Iya. karena emang nih ibu dekan ini orang berpunya juga gitu. Iya. Dia nggak nanya harganya Ara, Yang penting langsung dapat. aja minta 1 kilo ya. Ya, dia udah lama nggak makan itu mungkin Iya, ya, Bu. karena kan di Padang kan jarang-jarang ada. lo pilih, karena kebetulan dari kampung. Kalaupun ada juga harganya lumayan sih, Bu. Ada aja udah alhamdulillah bagi Iya, sebagian iya orang yang benar. suka ini ya, suka ikan kampung, ikan lo pilih gitu. Nah, itu contoh orang yang tidak sensitif terhadap harga. Ya, jadi tapi kalau misalnya kita jual ke orang yang sensitif terhadap harga, orang sensitif terhadap harga ini maksudnya emang dia masih apa namanya, berjuang untuk ekonominya gitu. Nah, kita akan kesulitan meletakkan harga yang tinggi gitu. Iya. Mau nggak mau kita letakkan harga yang agak bawah, otomatis kalau harga di bawah kualitas pasti akan berkurang. Iya, benar akan kita sekali. turunkan grade kualitas produk kita. mau nggak Artinya si produser harus paham ini customer segmennya mau. siapa. Betul, laki Ah, perempuan. Iya, laki apa Iya kan? perempuan. Diklasifikasikan juga ya, Bu, betul. berdasarkan gender, hobi Nah, gitu, betul. usia gitu. Bahkan termasuk juga geografis, Ara. Mm-mm. Ya, segmen itu termasuk geografis. Iya. Ya, contoh ya, contoh. Kok di Bukit Tinggi yang paling laku itu adalah mie rebus Karena ketimbang mie goreng. Iya. Karena daerahnya dingin. iya bener. Gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita jual produsen nih lebih banyak nyetok untuk mie rebus Daripada mie goreng gitu ya, Bu. gitu, daripada mie goreng, karena suasana dingin. Termasuk Ara misalnya nih ya, merek-merek brand nasional itu Ara di sana geografis nih, dia akan buka itu pasti kalau nggak di ibu kota provinsi, pasti kota besar kedua setelah ibu kota provinsi. Iya. Ya contohnya Ramayana misalnya, nggak ada dia buka di Daerah Mentawai. di pinggiran kota Iya, gitu di ya, Bu. Mentawai gitu. Iya. Dia nggak buka. Dia bukanya Padang, kota Padang, kemudian Bukit Kota. Tinggi. Solo aja nggak buka dia. Iya, benar. Karena emang kota besar setelah kota Padang ya Bukit Tinggi. Benar sekali. Payakumbuh itulah kota yang Ah. paling besar. Nah, dia buka di situ. Nah, itu bagian dari segmentasi berdasarkan geografis. Dilihat jumlah penduduknya yang padat yang mana. Karena tujuannya apa? Supaya dia nggak rugi. Ngapain kita bikin buka misalnya Ramayana di Pulau Punjuang misalnya, yang konsumennya bukan konsumen, yang masyarakatnya masih sedikit, Iya. ya kan ya. Nah seperti itu misalnya. Nah, jadi penting berdasarkan geografis juga perlu kita segmen. segmen ini konsumen kita ya, Bu ya, Betul. berdasarkan Dan geografisnya. enaknya keluarga sip kalau kita udah jelas segmentasi kita itu, kita jual barang itu easy, mudah gitu. Iya. Ya, alhamdulillah gitu ya. Ini yang saya rasakan gitu ya. Jadi walaupun harga kita itu mungkin bagi sebagian orang mahal lah gitu ya. Mungkin ya, Iya, benar. mahal lah gitu kan misalnya kan. Tapi kalau dia ngomong seperti itu berarti dia nggak ini Nggak segmen kita. Nggak segmen. Karena kita juga punya konsekuensi logis. Iya. Harga misalnya mahal karena kualitas kita juga emang bagus gitu Ara. Kayak saya bikin roti itu butter butter itu butter impor. Jadi emang beda kualitasnya tuh Iya. gitu. Nah, Artinya kalau produser sudah paham dengan segmentasi customernya, insya Allah ini nggak laku gitu ya, Bu, karena Insya segmen kita Allah. jelas, Betul. pasar kita udah tahu siapa Benar gitu. banget. Nah, ini salah satu keuntungan ketika kita paham dan mengetahui tentang BMC ini. Strategi ya. Iya, strategi bisnis. Strategi dalam berbisnis Iya, ya. benar. Masih dua elemen ini, Bu ya. Masih ada beberapa elemen Betul. lagi. Dan saya mengajak kepada keluarga sip, termasuk diri saya sendiri sih ya, masih Iya, belajar benar. juga gitu. Yuk pelan-pelan kita
berbisnis dengan literasi. Iya. Jadi supaya kita nggak capek gitu, Ara. Kita ada ilmunya juga. Nah, ya. benar. Ilmu Kan sebelum ilmu amal. tuh ilmu sebelum amal kan Iya. ya, itu penting sekali. Iya. Jadi dengan adanya ilmu, insya Allah kita akan lebih mudah gitu, Ara. Lebih mudah. Soal nanti rezeki itu Allah kan ya. Iya, Allah penting yang kita ikhtiar ya, Bu. ikhtiar kita gitu ya, ikhtiar kita sebagai hamba Allah dalam berniaga, kita coba gitu ya strategi-strategi agar memudahkan kita dalam melaksanakan bisnis kita itu. Oke, keluarga sip ya. Waktu yang memisahkan kita, padahal masih seru sekali pembahasannya. Tapi tenang, nggak usah sedih juga. Anda boleh meninggalkan pertanyaan. Insya Allah dijawab oleh Ibu. Minggu depan kita bertemu lagi. Iya, Lebih kita seru lanjutkan pembahasan. ya. Iya, kita lanjutkan poin-poin berikutnya ya Bu ya. Benar. Pokoknya tetap setia saksikan kita di program, dengarkan kita maksudnya di program Mompreneur setiap Selasa di pukul 10 hingga 11. Saatnya Ara Altafonisa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, juga Ibu Yesi. Penjelasan insya Allah kita lanjutkan nanti ya Bu ya. Betul. Tetap stay tune di 105,8 Radio Sim FM. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Dan yang sedang berjuang dalam bisnisnya, semoga Allah berkah ya, usahanya lancar, bisnisnya banyak profitnya. Amin Allahumma amin. Oke keluarga sip, sampai bertemu minggu depan di program yang sama. Ara Altafonisa mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.